Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Sari dan teman-teman. Saya Monalisa Nengtia selaku moderator untuk kegiatan presentasi pada kelompok 8 yang akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan yang akan disampaikan oleh rekan Novi Puspitasari, Teresia Natalia, dan Vina Eka Rawati. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sari dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pajak bumi dan bangunan. Next. Saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya, Teresa Natalia dan Vina Eka Irawati. Next. Pengertian dari pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari fisiknya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Jadi artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Next. Untuk contoh objek bumi, contohnya seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan untuk contoh objek bangunan, seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Next. Untuk subjek pajak bumi dan bangunan, yang pertama mempunyai hak atas bumi, yang kedua memperoleh manfaat atas bumi, yang ketiga memiliki bangunan, yang keempat menguasai bangunan, yang kelima memperoleh manfaat atas bangunan. Next. Jadi tidak semua objek pajak bumi dan bangunan itu dikenakan PBB. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang tidak dikenakan objek bumi itu seperti objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Next. Yang kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan hal tersebut. Dan yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Dan yang keempat adalah objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Next. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Teresa. Baik, untuk tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Kemudian ada cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan objek PBB, baik untuk orang pribadi maupun badan, Anda harus mendaftarkan objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan. Sesampainya di sana, Anda perlu meminta formulir surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. Agar prosesnya berjalan dengan lancar, maka Anda juga perlu memahami hak dan kewajiban Anda sebagai pendaftar objek pajak bumi dan bangunan.
Kemudian ada hak dan kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak. Berikut ini hak-hak Anda ketika mengurus atau mendaftarkan objek pajak Anda ke KPP dan KP2KP. Yang pertama, Anda dapat memperoleh formulir SPOP secara gratis pada KPP, KP2KP, atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. 2. Anda berhak mendapatkan penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada KPP atau KP2KP setempat. Yang ketiga, Anda berhak mendapatkan tanda terima pengembalian SPOP dari KPP atau KP2KP setempat. Yang keempat, Anda boleh memperbaiki atau mengisi ulang SPOP jika terdapat kesalahan dalam pengisian. Namun perbaikan ini juga harus disertai dengan fotokopi bukti sah sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, Anda juga berhak menunjuk pihak lain selain pegawai DJP dengan syarat melampirkan surat kuasa khusus yang disertai materai sebagai tanda atas kuasa wajib pajak untuk mengisi serta menandatangani SPOP. Yang keenam, Anda berhak mengajukan permohonan secara tertulis soal penundaan penyampaian SPOP, asalkan tidak melampaui batas waktu dan menyebutkan alasan-alasan yang sah. Kemudian ada kewajiban Anda sebagai wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak Anda melalui KPP atau KP2KP. Meliputi yang pertama, kewajiban Anda sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan adalah mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP. Kemudian, mengisi SPOP harus jelas, benar, dan lengkap. Artinya, data dapat dibaca sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan data terisi seluruhnya. Kemudian ditandatangani serta melampirkan surat kuasa khusus jika proses pengisian atau pengurusan SPOP dikuasakan. Yang ketiga, memberikan atau menyampaikan kembali SPOP yang telah Anda isi ke KPP Pratama atau KP2KP setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima. Yang keempat, jika ada perubahan data, Anda wajib melaporkan perubahan atas data objek pajak ke KPP Pratama atau KP2KP setempat dengan mengisi kembali SPOP sebagai perbaikan SPOP yang salah sebelumnya dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung, seperti fotokopi sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Setelah mengetahui pengertian PBB, dasar hukumnya, subjek dan objek PBB, tarif, serta cara mendaftarkan objek pajak, kini Anda juga perlu tahu dasar PBB. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP sendiri merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Vina. Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati atau Wali Kota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal seperti yang pertama ada dasar penetapan NJOP bumi, letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Dasar penetapan NJOP bangunan, yang pertama ada bahan yang digunakan dalam bangunan, yang kedua ada rekayasa, yang ketiga ada letak, dan yang keempat ada kondisi lingkungan. Selain itu, terdapat juga dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli. Penjelasannya akan dijabarkan di bawah ini. Yang pertama, perbandingan harga dengan objek lainnya. Objek lain yang dimaksud merupakan objek yang masih sejenis. Lokasinya berdekatan dan memiliki fungsi yang sama dengan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Penggunaan objek lain yang memiliki kriteria tersebut sebagai gambaran yang kurang lebih bisa mendekati nilai objek yang dibandingkan, sehingga NJOP yang ditetapkan pun memiliki hitungan yang benar.
Yang kedua ada nilai perolehan baru atau penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru yang dimaksud merupakan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut nantinya akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak. Yang ketiga, nilai jual pengganti atau nilai jual pengganti yang dimaksud merupakan penetapan NJOP berdasarkan pada hasil produk objek pajak. Jadi nilai jualnya didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh objek pajak itu sendiri. Nilai objek pajak tidak kena pajak. NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang kena pajak. Besarnya NJOP TKP di masing-masing wilayah memang berbeda, namun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 04/2000 ditetapkan NJOP TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Kemudian ada nilai jual kena pajak atau NJKP. Jual kena pajak atau NJKP merupakan dasar perhitungan PPP atau NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai objek pajak yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Dalam KMK nomor 201, KMK 04/2000 terdapat ketentuan presentase NJKP. Sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, objek pajak berkebunan sebesar 40%, objek pajak pertambangan sebesar 40%, objek pajak kehutanan sebesar 40%, objek pajak kehutanan sebesar 40%, dan objek pajak lainnya seperti pedesaan, perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yakni jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, presentase NJKP sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, presentase NJKP sebesar 20%. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan menulis di kolom chat Zoom. Baik, terima kasih untuk presenter yang sudah menjelaskan materi dengan baik. Dan untuk yang ingin bertanya, silakan menulis pada room chat. Dan untuk presenter, jika sudah menemukan jawaban, bisa langsung menjawab dari pertanyaan tersebut. Terima kasih.
Baik, saya Vina Eka Irawati akan menjawab pertanyaan dari Mbak Era. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang membayar PBB adalah pemilik atas objek pajak tersebut? Semua pihak yang mengambil keuntungan atas kepemilikan objek pajak PBB wajib membayar pajaknya. Ketentuan ini berlaku bagi bangunan milik pribadi maupun milik perusahaan. Bagi perusahaan, tentu PBB tidak bisa diabaikan untuk kelangsungan usahanya. Bagaimana Mbak Era, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Mbak Vina, sudah jelas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Marcella. Apa yang menjadi dasar yang mengatur masalah pajak bumi dan bangunan? Jadi, pajak bumi dan bangunan atau PBB pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pemungutan atas pajak bumi dan bangunan. Bagaimana Mbak Sela, apakah sudah jelas? Baik, Mbak Vina, sudah jelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Denshan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan? Hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai pajak atau NJOP, nilai jual objek tidak kena pajak atau NJOTKP, dan nilai jual kena pajak atau NJKP. Untuk menghitung PBB dibutuhkan NJKP yang diperoleh dari 20% kali NJOP. Bagaimana Mbak Den, apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Mbak Teresia, sudah jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elizabeth. Apa faktor yang menyebabkan NJOP bumi dan bangunan menjadi lebih mahal? Terdapat beberapa faktor, salah satunya dari lokasi tanah maupun bangunan. Yang kedua, faktor lingkungan sekitar, hingga izin pemanfaatan dan peruntukan tanah maupun bangunan. Bagaimana Mbak Elizabeth, apakah sudah cukup jelas? Baik, Mbak Teres sudah jelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Lestari. Pertanyaannya yaitu apakah penyewa gedung harus membayar PBB gedung sewaannya? Mohon penjelasannya. Jadi untuk PBB perdesaan dan perkotaan dibayarkan oleh wajib pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi artinya pihak penyewa gudang sebagai orang yang memperoleh manfaat dari gudang tersebut dapat menjadi subjek pajak yang membayar PBB perdesaan dan perkotaan. Namun bisa juga pemilik gudang yang membayarnya. Bagaimana Mbak Ade, apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih Mbak Novi, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mona Lisa. Apakah tanah yang belum bersertifikat harus membayar PBB? Jadi pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak mewajibkan seseorang wajib pajak memiliki sertifikat tanah. Bagaimana Mbak Lisa, apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, untuk semua pertanyaan sudah terjawab. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pemenuhan hak dan kewajiban pajak dalam mendaftarkan objek pajak. Hal tersebut dikarenakan pajak sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembayaran pajak pembangunan, dan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Baik, untuk presentasi hari ini tentang pajak dan bumi sudah berakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.